Kepala Bapeda Litbang Kabupaten Banyumas, Dedi Nur Hasan menyebutkan terdapat 12 miliar rupiah terkumpul dari hasil cukai rokok yang digunakan untuk pembangunan di Banyumas. Hal ini disampaikan dalam sosialisasi gembur rokok ilegal bersama dengan kantor Bea Cukai Purwokerto dan Dinkominfo Banyumas. Kantor Bea Cukai Purwokerto bersama Dinas Kominfo Banyumas mengadakan sosialisasi gembur rokok ilegal di kota Purwokerto. Kegiatan dihadiri Kepala Dinkominfo Banyumas Yaya Setiono dan para insan media massa di Purwokerto. Sosialisasi menghadirkan narasumber dari Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Purwokerto Luli Nugraheni, Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Bea Cukai Purwokerto Tommy Pramugia, dan Kepala Bapeda Litbang Banyumas Dedi Nur Hasan. Luli Nugraheni mengatakan selama ini kantor Bea Cukai Purwokerto berkolaborasi bersama penegak hukum TNI Polri, Pemda, dan Satpol PP menyelidiki peredaran rokok ilegal di Banyumas, Purbalingga, dan Banjarnegara. Sasaran yang dituju adalah warung, pasar umum, marketplace, dan perusahaan jasa titip. Dari hasil penindakan di Banyumas, masih ditemukan peredaran rokok ilegal yang rata-rata menyasar kepada anak-anak remaja. Kemudian kita juga melakukan upaya sasaran operasi gembur rokok ini secara online. Artinya kita menyasar ke marketplace, kemudian kita juga menggandeng dari perusahaan jasa titipan. Seperti itu. Sejauh ini kondisi di Kabupaten Banyumas sendiri gimana tentang peredaran rokok ilegal itu sendiri? Makin marak atau sudah bisa ditekan? Baik, terkait kondisi yang terjadi peredaran rokok ilegal di Kabupaten Banyumas sampai saat ini masih terjadi peredaran tentunya, dan ini ada peralihan modus yang biasanya peredaran rokok ilegal dijual di warung-warung. Nah, sekarang sudah beralih melalui online. Makanya kita juga membentuk tim khusus untuk melakukan patroli secara online ya, atau cyber patrol di Bea Cukai sendiri. Di Bea Cukai Purwokerto juga sudah dilaksanakan hal tersebut. Dan kesimpulannya masih marak terjadinya peredaran rokok ilegal di Kabupaten Banyumas. Sementara itu, Tommy Pramugia mengatakan masyarakat harus paham manfaat cukai dan ciri-ciri rokok ilegal. Hal ini karena peredaran rokok ilegal dampaknya sangat merugikan negara, masyarakat, dan konsumen. Cukai sendiri merupakan pungutan terhadap barang yang konsumsinya perlu dikendalikan karena menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan. Sedangkan Kepala Bapeda Litbang Kabupaten Banyumas Dedi Nur Hasan mengatakan, di tahun 2022, dana dari hasil cukai tembakau di Banyumas mencapai 12 miliar rupiah yang dialokasikan untuk berbagai macam pembangunan di Banyumas. Jadi untuk dana cukai tembakau ini angkanya sekitar 12 miliar. Ada untuk pembangunan puskesmas, ada untuk BLT, ada untuk pendidikan dan pelatihan, ada untuk sosialisasi, dan ada untuk penegakan hukum. Jadi ini dimanfaatkan untuk berbagai sektor yang memang menjadi syarat harus ada kegiatan apa yang boleh dilakukan untuk anggaran tersebut. Paling banyak untuk pemberdayaan masyarakat itu 50% sendiri. Yang kedua mungkin untuk sektor kesehatan, karena dampak rokok sebenarnya ke sektor kesehatan. Dari sosialisasi ini, maka diharapkan masyarakat mengetahui jenis rokok ilegal sehingga tidak menjadi konsumennya. Mereka diminta paham sehingga tidak merugikan diri sendiri dan negara karena hasil cukai tembakau akan digunakan untuk pembangunan daerah masing-masing. Dari Banyumas, Aji Wibowo, Satelit TV, mewartakan. Mari bersama kita gempur rokok ilegal. Yo!